Bukit Lawang, khususnya daerah pariwisata, kita belum mempunyai, tidak hanya Bukit Lawang, bahkan satu kecamatan, kita belum mempunyai tempat pembuangan akhir ataupun tempat pembuangan strategis untuk TPA ya. Jadi Bank Sampah sendiri nggak sanggup menghadapi itu gitu. Tapi apalah daya, karena TPA yang kita mau jaga lingkungan kita mau jaga ini cinta tempat kita Bukit Lawang. Tapi harapan Sumatera Trust Bank sendiri masih mempunyai harapan yang besar. Sehingga TPA yang ada di Trust Bank ini bisa itu nantinya kita tutup. Tapi dengan catatan kalau kita tutup ada satu TPA yang memang strategis lah, yang memang memadain lah untuk penjemputan, untuk karyawan, kebersihan. Ya, harapan saya untuk Trust Bank ini supaya tidak bosan lah, walaupun orang buang sampahnya sembarangan seperti ini, supaya tidak bosan untuk membersihkannya, supaya ini dibegok lagi ke sana kan gitu, ada lagi pembuangan untuk masyarakatnya kan gitu. Bukit Lawang berada di tepi Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat. Sejak dulu terkenal dengan eksotisme hutan tropis, sungai, dan satwa orangutan Sumatera yang dilindungi. Bukan hal baru bila Bukit Lawang menjadi primadona pariwisata Sumatera Utara oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat, jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten ini pada tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan. Terlebih kunjungan ke 4 desa wisata di Bukit Lawang yang dipetakan sebagai wilayah pariwisata prioritas oleh pemerintah. Tingginya angka kunjungan wisatawan tentu membawa berkah bagi perekonomian masyarakat Bukit Lawang. Usaha-usaha yang mendukung laju roda pariwisata bermunculan, mulai dari penginapan, restoran, UMKM kreatif, hingga jasa pemandu wisata terus tumbuh di sini. Namun pertumbuhan pesat dunia pariwisata ini meninggalkan jejak lain yang harus diperhatikan, yakni persoalan serius tentang sampah yang berpotensi mengancam lingkungan Bukit Lawang. Berangkat dari keresahan inilah, seorang pemuda lokal berinisiatif mendirikan bank sampah sebagai solusi dan penggerak utama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan Bukit Lawang. Nama saya Anjala Rangkuti, kebetulan asli Bukit Lawang, dan juga saya adalah pengelola di Sumatera Trust Bank untuk sekaligus manajer di sini. Jadi apapun kendala dan kegiatan di sini, ya itu bisa saya yang semuanya nangani. Sebenarnya awal mula itu sebelum tahun 2020 kita sudah membuat satu kegiatan yang mana kegiatan itu memang kegiatan aksi bersih, rutinitas yang kita buat juga di Bukit Lawang. Tapi dengan satu sisi, setiap kita melakukan kegiatan dan semua melakukan aktivitas lah yang ada di Bukit Lawang yang mencakup aksi bersih, tapi kita nggak mempunyai residunya, akhirnya mau dibawa kemana ini sampah. Dan di saat itu juga masa pandemik ya 2020, yang mana semua orang hampir 70% di sini pendapatannya itu berasal dari tamu, berasal dari turis, baik itu lokal ataupun mancanegara. Itu semua hampir 70% itu orang semua dapat income-nya itu dari tamu. Jadi sehingga terjadilah timbulnya pemikiran bagaimana memang di saat ekonomi juga menurun, di saat pendapatan masyarakat berkurang, kita coba untuk menjadikan sampah ini satu buah nilai gitu. Satu buah nilai, makanya kita bukalah bank sampah yang pada awalnya
kita mulai di tahun 2020 untuk bank sampah, kita resmikan, tapi nggak sesuai yang kita harapkan, termasuk salah satunya kita mau jadi bank sampah di Bukit Lawang untuk membuat satu manfaat lah ketika masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan dari tamu, ketika masyarakat yang tidak ada lagi kerjanya, pensiun kah atau memang di rumah, jadi anak-anak lajang yang memang baru tamat sekolah, yang memang mau kita berdayakan. Ya ternyata rupanya masalah yang kita di bank sampah ini cukup banyak, berbeda yang sama yang kita pikirkan gitu. Berbeda yang sama kita pikirkan, bukan tidak berjalan, tapi adanya tantangan-tantangan itu memang kita selalu hadapin hingga sampai saat ini. Yang di pikiran kita, kenapa sampah di Bukit Lawang ini waktu banyaknya tamu dan tidak adanya tamu itu hampir sama. Itulah yang jadi pemikiran kita, kenapa kita coba membuat satu buah bank sampah sehingga bank sampah ini bisa bergerak di 50%-nya nanti edukasi, sosialisasi, walaupun ada cerita profit nantinya di situ. Sumatra Trust Bank menjadi bank sampah pertama dan satu-satunya di Bukit Lawang. Sejak 2020 lalu, bank sampah ini hadir untuk menjawab tantangan keberlanjutan lingkungan. Namun sayang, keberadaan bank sampah di awal masih belum dapat dicerna dengan baik. Masyarakat menilai bank sampah adalah tempat penampungan sampah. Situasi ini semakin diperburuk oleh sistem penjemputan sampah dari dinas kabupaten yang tidak berjalan maksimal. Lokasi pembuangan akhir juga berada jauh dari Bukit Lawang, membuat rantai pengelolaan sampah di kawasan ini semakin terhambat. Akibatnya, sampah yang belum dipilah dikirim masyarakat ke bank sampah, menyebabkan gunung sampah yang kian hari semakin meninggi. Pengelolaan sampah di kawasan wisata ini seolah dibiarkan berjalan sendiri. Jadi banyak orang yang salah kaprah, salah penilaian kalau bahwasanya bank sampah itu adalah pengelola sampah yang seluruhnya di Bukit Lawang ataupun terkhususnya lah untuk wilayah Bukit Lawang. Jadi sebagian orang menganggap kalau bahwasanya ya itu adalah pengelola sampah bukan bank sampah. Kita mau ada perbedaan yang harus kita luruskan juga di situ antara pengelola sampah sama memang bank sampah. Lebih kurang 22 km lah. Ya, jadi ketika memang penjemputan ke Bukit Lawang, karena hanya cuma satu unit itu yang saya tahu angkutan angkatnya, sampai Bahorok ataupun memang sampai Kecamatan Bahorok itu sudah penuh. Jadi di Bukit Lawang terlambat untuk pengangkatan, sehingga banyak masyarakat komplain, banyak masyarakat yang memang mengeluh dan juga melapor kejadian ini ke kepala dusun, kepala desa. Apalah daya kita yang di bank sampah, kita yang mempunyai becak, kita yang memang pengelola sampah, mau nggak mau kita bantu ini masyarakat. Karena sudah payah kalau mas sampah ini tidak diangkat. Tapi maunya kita ini, harapannya ini jangan terus-terusan kita yang memang ini ada sistem maunya gitu. Pemerintah dari awal tahun 2020 itu bantu. Untuk Sumatra Trust Bank sendiri mereka bantu. Support bagus, dukungan, legalitas. Untuk Sumatra Trust Bank, kita bicara Sumatra Trust Bank ya. Tapi kalau untuk bicara yang lain itu, untuk pengelolaannya itu kita mau harapkan pemerintah lebih giat lagi dari ini gitu. Makanya harapan kita sih sebenarnya ada pengelola, jadi bank sampah itu hanya memang bekerja sesuai jalannya gitu. Sesuai sistemnya, sesuai misinya gitu. Tapi saat ini ya memang saya sendiri besarnya di Bukit Lawang gitu. Jadi besar-besar di Bukit Lawang, cari makan di Bukit Lawang. Ya kita juga punya perasaan harus jaga ini tempat. Nggak cuma hanya karena saya buka bank sampah, tapi ini Bukit Lawang loh gitu. Ada orang buang sampah itu ke sungai. Ada orang buang sampah dia ke jalan. Ini yang harus kita jaga loh, kita fasilitasi gitu. Kalau untuk Bukit Lawang dan Kecamatan Bahorok, iya. Kita adalah salah satunya bank sampah yang memang ada di satu kecamatan, dan untuk saat ini kita juga untuk di kabupaten saya pikir kita adalah bank sampah yang memang mau mencoba gitu, mau mencoba tidak hanya sampah yang bernilai profit atau apa gitu,
tapi bahkan sampah yang tidak juga kita coba untuk menanganinya sehingga itu bisa menjadikan satu bulan nilai profit lah. Kehadiran Sumatra Trash Bank bukan hanya menjadi jawaban dari tantangan keberlanjutan lingkungan, namun juga menghadirkan peluang lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar. Ibu-ibu rumah tangga dan sejumlah pemuda dilibatkan sebagai bagian dari bank sampah. Perlahan, bank sampah juga bergerak sebagai ruang pemberdayaan masyarakat. Memberi contoh nyata bahwa sampah dapat bernilai bukan hanya secara ekologis, melainkan secara ekonomi dan sosial. Kalau untuk saat ini kita ada total 7 pekerja, 7 karyawan. Tapi di kitanya memang di pihak manajemennya bank sampah sendiri, memang termasuk saya sendiri, harapannya itu lebih tambah dan tambah. Karena apa? Perbedaannya cukup banyak. Perbedaannya cukup banyak yang mana jumlah sampah yang masuk sama jumlah pekerja yang menerima sampah itu belum mencukupin. Nah, kalau untuk pekerja saat ini yang kita rasa mereka sudah terbantu sangat. Karena apa? Karena juga kita mencoba juga pekerja yang ada di Sumatra Trash Bank ini tidak hanya mendapatkan gaji mereka per bulan, tapi kita coba untuk mereka, apa yang mereka kerjakan ada satu nilai. Jadi tidak hanya gaji, tidak hanya untuk upah per bulannya, tapi kalau untuk mereka ada tambahan. Berapa banyak sih yang memang mereka bisa jadi nasabah pasti. Mereka bisa jadi nasabah itu udah pasti. Mereka bisa juga belajar memilah sampah di sini, keuntungannya juga sudah ada. Sehingga mereka dulu di rumah pun sudah menerapkan itu. Nama saya Kasyati. Saya di sini sebagai staf Trash Bank. Sehari-hari pekerjaan kami ya seperti di tempat sampah itu mencari yang bisa didaur ulang seperti plastik ya, kayak botol aqua, terus ya ember warna, pokoknya yang bisa didaur ulang. Ya awalnya ya memang saya cari kerja, saya dapat kerja di sini gitu. Saya kerja di sini dari tahun 2023, mau 2 tahun lah gitu deh. Ya gimana ya, namanya kerja, daftar di sini kerjanya kayak gini ya nggak apa-apa gitu. Ya banyaklah manfaatnya. Pokoknya banyaklah kerja di sini. Ya bisa beli apa yang kita kepingini tanpa minta merengek sama suami, kan gitu, bisa usaha sendiri tanpa minta uang untuk beli ini beli itu karena udah punya penghasilan sendiri. Itulah alhamdulillah ya kan. Tadinya nggak tahu memilah kayak sampah-sampah ini mana yang bisa didaur ulang, mana yang enggak. Tadinya kan nggak ngerti. Selama kerja di sini ya alhamdulillah jadinya ngerti gitu. Ya kayak plastik yang bisa didaur ulang, saya sendiri kan saya masukkan ke plastik tracking, ya kan. Kalau yang kayak sampah-sampah lain, ya saya buang ke tempat sampah gitu. Ya belum lah, paling ya kayak yang bisa didaur ulang aja lah, ibu sisihkan. Kalau yang enggak ya buang di pembuangan sampah lah gitu. Iya seperti plastik gitu. Udah kalau apa saya bawa kemari. Kalau kira-kira udah ada plastik tracking tuh saya bawa kemari. Kita mau usahakan sekarang ini untuk kesehatan mereka bagaimana. Bahkan kita sudah suntikkan juga, artinya kita beri mereka suntik vaksin untuk memang hepatitis supaya tidak terjangkit penyakit. Karena memang butuh apa namanya ya, butuh perhatian lebih daripada yang lain-lain gitu. Karena memang kalau untuk karyawan ini, mereka datang dari jam 8 pagi sampai jam 4, itu cukup lumayan lah, cukup kerja keras untuk mereka. Sehingga ya tinggal dari kitanya lagi. Saat ini memang kita coba untuk jaga dulu kesehatannya, kita berikan mereka pengobatan, kita berikan mereka, ya kita coba apa yang kita bisa lah gitu di bank sampah ini.
Seiring berjalan waktu, bank sampah ini berkembang untuk memberikan nilai tambah melalui kreativitas. Salah satunya lewat pengolahan tutup botol bekas menjadi berbagai produk kreatif yang bernilai. Upaya ini juga membuka peluang meningkatkan sumber pemasukan bank sampah agar dapat berjalan lebih mandiri serta mampu mengembangkan program keberlanjutan yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya di sini kerja sebagai anggota Trust Bank. Awalnya kerja di sini diajak Kek Masno sehingga saya bisa kerja di sini. Ya, pertamanya sering gagal lah Kak. Baru dia itu belajar lama-lama alhamdulillah bisa. Kayak tempat sabun, pot bunga, sisir, karabiner, lempengan sama seginam gitu udah alhamdulillah bisa Kak. Sangat-sangat bermanfaat Kak. Ya pertama ya karena tutup botol tadi yang pertamanya sampah didaur ulang bisa menghasilkan banyak produk dan bisa menghasilkan uang gitu. Ya kedepannya makin banyak orderan atau makin sukses lah kedepannya. Ya nyaman lah karena di sini seperti Bapak Anjala, Bapak Imam, mereka perhatian sama kami. Udah seperti keluarga gitulah. Jadi mereka tidak pernah membedakan mana staf mana atasan gitu. Perhatian itunya cuma bagus lah gitu, maka nyaman. Kita kerja yang kita cari kan nyaman ya kan Dek. Assalamualaikum. Plastik. Kak. Satu empat Kak ya. 14. Demi memperkuat perannya, Sumatra Trust Bank yang telah memiliki banyak nasabah ini juga melakukan penjemputan langsung ke rumah-rumah. Skema ini menjadi bentuk fasilitasi sekaligus tanggung jawab untuk memastikan sampah benar terkelola sejak dari sumbernya. Setiap penjemputan, pengelola bank sampah selalu memanfaatkan momen ini untuk memberikan edukasi, dengan harapan dapat menularkan semangat memilah sampah dari rumah kepada lebih banyak masyarakat. Kita mencoba untuk pergerakan kita dari sosialisasi lah. Cuman walaupun sekarang ini sosialisasi tapi kita hanya untuk ubah sistemnya yang mana dulu kita buat sosialisasi itu kita kumpulkan semua orang baik itu di kantor desa, baik itu di sanggar atau di mana. Kita kumpulkan semua orang yang mana untuk memberikan sosialisasi ataupun workshop pada mereka. Tapi ternyata masyarakat lebih paham kalau sosialisasi yang kita buat sekarang itu adalah sistemnya door to door, rumah ke rumah. Walaupun hanya dapat 10 rumah satu hari, sehingga mereka tapi bisa paham. Sampah yang memang mereka tabung, kita jemput, bukan mereka antar kemari. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah. Namun, masih ada persoalan mendasar yang belum terjawab. Tanpa dukungan sistem memadai dari para pemangku kepentingan, pengelolaan sampah di kawasan ini hanya bergantung pada inisiatif lokal. Sebuah kenyataan kelam di balik gemerlap angka pariwisata yang terus bertumbuh. Namun fakta ini tetap menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi sebagian orang yang masih peduli pada masa depan dan kelestarian alam Bukit Lawang. Bukit Lawang, khususnya daerah pariwisata, kita belum mempunyai. Tidak hanya Bukit Lawang, bahkan satu kecamatan kita belum mempunyai tempat pembuangan akhir
ataupun tempat pembuangan strategis untuk TPA ya, yang mana memang seluruh masyarakat yang ada bisa menjadi kontributor lah ataupun yang penjemputan. Jadi sistem kita ini belum ada yang seperti itu, sehingga Bukit Lawang ataupun Sumatera Trust Bank kita coba buka TPA di sini. Walaupun yang kita tahu TPA ataupun residunya itu bukan tanggung jawab bank sampah, tapi yang tanggung jawab bank sampahnya itu adalah bagaimana ini untuk yang recycle, reduce, itu bisa terkelola semuanya. Tapi kalau untuk residu yang sampah akhirnya ini, itu bukan tanggung jawab dari bank sampah. Tapi saat ini kita coba memahamin situasi yang memang Bukit Lawang juga nggak punya TPA, Bukit Lawang tidak tahu mau buang sampahnya kemana, ya, karena kan hampir seluruh sampah yang masuk itu semua tercampur, baik itu organik, baik itu non organik. Jadi bank sampah sendiri nggak sanggup menghadapi itu gitu. Tapi apalah daya, karena TPA yang kita buat juga dari awal, yang kita pikir memang kita mau jaga lingkungan kita mau jaga ini cinta tempat kita Bukit Lawang supaya bersih, kita sediakanlah tempat. Tapi harapan Sumatera Trust Bank sendiri masih mempunyai harapan yang besar, sehingga TPA yang ada di Trust Bank ini bisa itu nantinya kita tutup. Tapi dengan catatan kalau kita tutup ada satu TPA yang strategis lah, yang memadain lah untuk penjemputan, untuk karyawan, kebersihan. Adalah yang di Bukit Lawang. Saya pikir Bukit Lawang sudah layak, sudah ada tim pengelola sampah ataupun yang memang benar-benar nih setiap pagi nih harapan kita nih beliau tuh, mereka tuh sudah bersihkan ini sebelum tamu-tamu masuk. Ya, harapan saya untuk Trust Bank ini supaya tidak bosan lah, walaupun orang buang sampahnya sembarangan seperti ini, supaya tidak bosan untuk membersihkannya, supaya ini dibegok lagi ke sana kan gitu, ada lagi pembuangan untuk masyarakatnya kan gitu. Ya kesini kadang ya gitulah, ada yang bandel kan, namanya warga banyak ya kan, ada yang bisa diomongi, ada yang enggak kan gitu. Paling kami kalau bilang tolonglah dibuang agak ke tengah dikit gitu, nanti ada orangnya dibuang ke tengah, tapi giliran kami nanti udah balik buangnya sembarangan. Harapan kedepannya untuk Sumatera Trust Bank bisa diperhatikan lagi lebih baik nantinya, dan juga bisa berjalan, yang mana harapan ataupun mimpi kita ini bisa mempekerjakan banyak karyawan, bisa membantu seluruh ekonomi mereka, sehingga nggak hanya berdiam diri, nggak hanya memang penuh tanda tanya. Ketika kawan-kawan mau tahu apa itu yang memang benar Trust Bank, bahwasanya karyawan-karyawan ini sudah mengetahui. Itu harapan kita terkait pemerintah. Lebih harapan kita juga Sumatera Trust Bank bisa berjalan dan bekerja semestinya ketika semua stakeholder dan pemerintahan terkait bisa bekerja sama. Karena itulah harapan ataupun satu-satunya sih yang kami mau untuk Bukit Lawang, sehingga tidak hanya Sumatera Trust Bank berjalan, tapi Bukit Lawang bisa terjaga kebersihannya. Itu aja sih.